Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aisyah Yarti, dan di sini saya akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Baqarah yang lanjutan kemarin, yaitu berarti sekarang ayat 16 dan 17. Nah, sebelum itu mari kita memberikan hadiah Fatihah kepada sang mu'allif dari tafsir Jalalain ini. Dalam Nuratin Ibnu Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila al-Allama Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Mahalli Bashar Tabahir Jalaluddin Muhammad Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar Asy'ari Rafa'anallahu bi'ulumiha. Kemudian sebelum masuk kita pada ayat 16 dan 17 pada surat Al-Quran surat Al-Baqarah ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam pentafsiran itu ternyata ada beberapa metode yang diambil oleh para mufassir, yang dimana mereka itu berbeda-beda pengambilannya. Nah, di antara dalam metode tafsir itu, salah satunya di antaranya itu adalah metode tafsir ijmali, dan juga ada tahlili, kemudian juga ada maudhu'i, ada muqarrin, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di mana metode kalau maudhu'i itu adalah secara tematik. Nah, di mana kalau metode tafsir secara maudhu'i itu mengumpulkan ayat-ayat yang tertentu yang kemudian bersamaan dengan satu tema yang sama, maka tidak diurutkan secara per ayat, namun diurutkan sebagai ditentukan dengan tema-tema tertentu seperti itu. Kemudian untuk muqarrin itu secara komparatif. Nah, sedangkan kalau misalkan tafsir secara dengan metode ijmali ini adalah metode yang kemudian dijelaskan secara singkat dan global, yang di dalamnya itu juga menjelaskan tentang asbabun nusulnya, kemudian menjelaskan tentang hadis Nabi, kemudian sejarah Nabi Muhammad, para sahabat, dan juga sampai ijma ulama seperti itu. Dan dalam tafsir metode ijmali ini juga dijelaskan ilmu balaghahnya, dan juga dijelaskan tentang sinonimnya. Jadi kalau misalkan ada ayat Al-Quran yang kemudian perlu dijelaskan sinonimnya, maka ditunjukkanlah untuk mempermudah memahami makna seperti itu. Kemudian juga dijelaskan tentang asal usul kata atau ilmu sharafnya juga dijelaskan dalam metode ijmal ini. Nah, dari salah satu metode ijmali ini kemudian hampir mirip dengan metode tahlili, di mana metode tahlili ini hampir mirip dengan ijmali, hanya saja kalau misalkan ijmali ini metodenya itu lebih singkat dan global, tapi kalau misalkan tahlili itu lebih terinci dengan berbagai aspek ijma para ulama, kemudian permasalahan-permasalahan yang kemudian perlu dijelaskan, dan persoalan-persoalan yang kemudian harus dijelaskan seperti itu. Nah, salah satu dari metode tafsir dalam metode ijmali ini adalah yang sekarang ada di depan kita, yaitu tafsir Al-Quranul Azim karya Al-Imam Jalalain, yaitu Imam Asy'ari dan Mahalli, itu juga menggunakan ijmali. Contoh saja perbedaan antara tafsir ijmali dan tafsir tahlili itu ada misalkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat pertama. Pada ayat yang pertama ini, pada ayat pertama yaitu Alif Lam Mim sampai ayat yang kelima, ini hanya membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanya membutuhkan sampai 8 baris. Kenapa? Karena ini hanya dijelaskan secara singkat saja. Contohnya misalkan di sini Alif Lam Mim, Allah a'lamu bi maradi bidzalika, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Kemudian dalam kata Alkitab kemudian dijelaskan hanya adalah kitab yang kemudian disuruh agar Nabi Muhammad, disuruh kitab yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tetapi berbeda kalau misalkan dalam tafsir metode tahlili, contohnya pada tafsir Al-Marughi, yang kemudian kalau misalkan dibandingkan pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5, itu dalam tafsir Al-Marughi itu hampir membutuhkan sampai 7 halaman. Bisa dilihat dalam tafsir Al-Marughinya halaman 39-45, yang kemudian itu menjadi cetakan yang ketiga pada tahun 1989 kalau tidak salah, seperti itu. Mungkin itu yang kiranya perlu disampaikan untuk metode tafsir Jalalain seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke ayat 16 dan 17.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika utawi mengkono-mengkono munafikun iku alladzina wong kang akeh ishtaru kang padha tuku sapa alladzina amdalalah ing kesesatan bil huda kelawan pituduh ai istabdiluha tegese padha angganti sapa al munafikun ing dolalah bihi kelawan huda fama mongko ora Robi hazbat didagangane munafikun tijaratuhum ora podo pati sopo munafikun aima robihu tegese ora pati fiha ing dalem tijarah bal khasiru bali rugi lima swiruhum krono baline sopo munafikun ilanar maring neraka almu baditu alihim kang dadi langgengake alihim ing atase wong munafikun kanu lan ora ono sapa munafikun mutadun padha ngalapi tuduh kabeh fima ing dalem barang fa'alu kang padha nglakoni sapa munafikun mathaluhum utawi misale wong munafikun iku ai sifatuhum tegese sifate munafikun fi nafaqihim ing dalem nepaki sapa munafikun kama tali kaya sifatene alladzina wong kang akeh istong pada kang ngerupake sapa munafikun au kondu tegese ngurubake narun ing api ing geni fi zulmatin ing dalam kahanan petang falamma mongko tatkalane narun ambo aj iku nerangi anaron ing atau aj mahaulahu barang kang sing sekelilinge fa basyuru mongko nyatoni sapa alladzi wa tadfa'u amri panas sapa munafikun wa amanalan aman sapa munafikun iman saking wong bi khaifin kang wedi sapa alladzina zahaba mongko ngilangake sapa Allah binurhim kelawan cahaya narun adfa'uhu tegese matine sapa Allah wa jama'a apa domir niraati krana ngerusak limakna alladzi kang lafad alladzi wa tarakahum lan ngancurake sapa Allahu ing munafikun fi dzulumatin ing dalam kahanan petang la yubasirun hale ora padha weruh sapa munafikun makang bareng aulahum sekitar munafikun mutahirina hale padha bingung kabeh antoriki saking dalan kang bener khaifina tur podo wedi kabeh fakadzalika mongkono kang kasebut ulai utawi kang munafikun amanu iku ngerakso biidharin kelawan melahirake kalimat iman fa idza mongko tatkalane matu podo mati sapa munafikun ja'ahum mongko tetep ngatasi munafikun al khaufu ngrasa wedi wal adabu lan azabun tawi munafikun. Nah, jadi di sini itu diterangkan yang untuk ayat ke-15 bahwa ulaikal ladzina ishtaraw dalalata bil huda, bahwa merekanya itu siapa, yaitu ditunjukkan kepada orang munafik bahwa mereka itu ulaikal ladzina ishtaraw dalalata bil huda, mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Apa yang dimaksud dengan membeli kesesatan petunjuk, yaitu bahwa mereka mereka itu mengganti sebuah kesesatan itu dengan petunjuk. Famarub hati jarutuhum, maka perniagaan mereka itu sangat menjadikan rugi. Aimarubihu fiha bal khasiru bal masyru ilan nar wal ma'udatu alaihim. Maka perniagaan yang telah mereka lakukan itu sangatlah tidak menguntungkan.
seketika tidak menguntungkan, malah mereka itu mendapatkan rugi. Kenapa? Karena mereka telah rela membeli kesesatan dengan apa? Dengan sebuah petunjuk. Padahal petunjuk ini harganya sangat mahal sekali, hampir malah tidak bisa dihargakan. Wa maka muhtadun, maka mereka apa yang mereka lakukan ini adalah suatu hal yang kemudian mereka itu tidak dapat mendapatkan petunjuk. Maka ketika mereka itu membeli sebuah kesesatan, kezaliman, itu dengan cara munafik, maka dengan sebuah petunjuk ini sangat merugi. Hal seperti itu seperti halnya seorang pembeli yang kemudian rela membeli sebuah kezaliman dengan harga yang sangat mahal, itu dengan petunjuk. Maka mereka bukanlah mendapatkan pati ataupun mendapatkan untung, malah mereka itu mendapat suatu kerugian yang besar. Ibaratnya kalau misalkan kita dalam sehari-hari itu ya, kayak kita itu ingin membeli sebuah coklat, 5 coklat yang kemudian kita membeli dengan 5 gram ataupun 5 kilo emas seperti itu kan perbandingan yang sangat jauh sekali. Maka ini bukan hanya mendapatkan pati, tetapi malah mendapatkan rugi seperti itu. Maka dijelaskan bahwa mereka itu tidak akan mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kesalahan besar. Kenapa? Ketika mereka tidak mendapatkan petunjuk, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Lima surihim ilan nar, seperti itu. Kemudian fima fa'alu ing dalam perkara fa'alu kang melakoni sapa munafikun. Jadi apa yang mereka lakukan tadi itu mendapatkan akan hanya menjadikan mereka itu masuk ke dalam neraka, seperti itu. Matluhum, yaitu perumpamaan yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan, apa yang dimaksud dengan matluhum itu dijelaskan sifatuhum fi nafaqihim, bahwa sifat mereka kemunafikan itu menjadikan kamathalil ladzi istauqada nara, seperti halnya mereka itu menyalakan sebuah api fi zulmatin, di dalam suatu kegelapan. Jadi apa yang mereka lakukan ketika mereka membeli sebuah zolalah dengan petunjuk, seperti halnya mereka itu menyalakan api di dalam sebuah kegelapan. Falamma anta'aj, yang kemudian mereka setelahnya itu kemudian api itu menerangi apa? Mahaulahu, apa yang ada di sekeliling mereka. Maka fa'abashir, mereka melihat di sekelilingnya, kemudian mereka merasa aman dari apa yang ditakutinya. Mereka tahu apa yang ada di sekelilingnya, mereka tahu siapa saja, dan mereka tahu tempat mana yang mereka tempati. Namun apa yang kemudian Allah lakukan? Fadhahaballahu binurihim, Allah memadamkan apinya. Yang kemudian dhamir jama' ini menggantikan himnya, itu merujuk kepada alladzi wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Maka Allah membiarkan mereka dalam suatu kesesatan kepada keadaan yang petang, yang kemudian mereka itu tidak melihatnya. Maka Allah itu kemudian memadamkan api yang mereka nyalakan. Secara tiba-tiba Allah padamkan api tersebut, yang sehingga membuat orang munafik itu kembali tidak merasa aman, sebab mereka tidak dapat melihat yang ada di sekelilingnya. Mereka tidak dapat melihat siapa saja yang ada di antara mereka. Mereka malah menjadi takut kembali apa yang mereka takuti, seperti itu. Kemudian mahaulahum muhtaririn ala tariqi khaifina fakadzalika haula amanu bi idhari kalimatul iman fa idza matu ja'ahum al khaufu adzabun adzim. Maka ketika mereka api yang mereka nyalakan kemudian Allah padamkan, mereka kemudian menjadi takut. Mereka sadar akan kelakuannya, kemudian mereka menyatakan kalimat keimanannya, tetapi kalimat keimanannya itu tidak menjadikan mereka menjadi masuk surga. Kenapa? Karena mereka mengucapkan tentang kalimat imannya ini atas dasar ketakutan apa yang mereka
atas dasar apa yang mereka lakukan, bukan karena iman yang kekeh dalam hatinya sendiri. Maka ketika mereka menyatakan keimanan, ketika mereka mati pun pada orang munafik, ketika mereka menyatakan keimanan, ketika mereka mati, maka tetap akan mendapatkan adab yang besar. Jadi ketika orang-orang yang munafik yang kemudian membeli sebuah dhalalah dengan petunjuk, maka meskipun kemudian mereka menyadari padahal mereka telah mendapat sebuah petunjuk, tapi malah tetap memberikan, tetap malah rela-rela membelinya, maka ketika mereka menyadarinya kemudian beriman kembali, tetap mereka akan mendapatkan adab yang besar seperti itu. Maka untuk ini hanya menjelaskan tentang gambaran-gambaran orang munafik yang kemudian terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang dimana ini terjadi pada Abdullah bin Ubay seperti yang telah dijelaskan kemarin. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.